Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Rumah Belajar Noadi. Nah, kali ini kita akan membahas khusus limit trigonometri tentang pembahasan soal-soal yang pernah keluar di ujian nasional, SPMB, SBMPTN atau istilah kerennya sekarang adalah UTBK, dan soal limit trigonometri yang pernah keluar di SIMA UI atau UTUL UGM. Jadi pastikan kalian sudah menonton video yang pertama, karena video yang kedua ini adalah hanya khusus pembahasan soal-soal. Sudah siap ya? Baiklah, jadi kita akan bahas soal yang pertama. Di sini diketahui limit x menuju 0, tangen kuadrat 3x per x sinus 6x. Berarti kalau kita perhatikan soal berikut, ini sudah sesuai dengan teorema dasar limit trigonometri. Artinya, kita tinggal menyederhanakan saja tangen kuadrat 3x ini kita bentuk menjadi tangen 3x dikali tangen 3x per x sin 6x. Nah, menurut teorema limit, ini boleh kita jabarkan juga menjadi limit x menuju 0, tangen 3x per x, dikali limit x menuju 0, tangen 3x per sin 6x. Nah, kemudian untuk menyederhanakannya, kita kalikan aja dengan bilangan 1. Atau aljabarnya itu kita kalikan dengan 3x per 3x. Kita sesuaikan dengan sudut dari tangen 3x di sini. Lalu kemudian juga untuk limit tangen 3x per sin 6x juga. Nah, di sini tangen adalah 3x, kemudian sinus 6x. Maka kita kalikan juga dengan 3x per 3x dan dikalikan dengan 6x per 6x. Tentunya ini tidak akan merubah nilai dari soal karena ini semuanya nilainya adalah 1. Paham ya? Oke, kita lanjut. Berarti boleh kita pindah ruas ya, x dikali 3x ini sama saja halnya kalau 3x-nya dulu saya kalikan dengan x. Kemudian sama halnya juga nih, sinus 6x ini kita pindahkan ruasnya 6x ke sini, sama juga tangen 3x ini, 3 yang di bawah, ini kita samakan ya, kita sesuaikan, biar nanti hasilnya langsung 1 ya. Jadi 1 dikali 3. Ya, 3 dari mana nih Pak? Yang ini kan x dibagi x itu 3. 1 ini dari mana Pak? Iya, sesuai dengan teorema dasar limit. Ini 1. Kemudian ini juga tangen 3x per 3x juga adalah 1. Nah, kemudian 3x per 6x tentunya juga bisa kita sederhanakan x-nya. Nah, hasilnya ini 1 dikali 3 dikali 1 dikali 1 dikali 3 per 6. Kita sederhanakan kembali, tentunya hasilnya 9 per 6 atau kita sederhanakan menjadi lebih sederhana yaitu 3 per 2. Nah, inilah soal yang pertama. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini limit x menuju P. Nah, berbeda dengan soal nomor 1. Kalau di sini dia langsung menuju 0. Nah, untuk soal nomor 2, ini x menuju P dengan fungsinya 2 sin buka kurung x min P per 3x min 3P. Nah, ini bagaimana Pak? Ini kan belum menuju 0. Nah, tidak masalah ya, P-nya ini kita pindah ruas, sehingga nanti sudutnya itu sudah menjadi menuju 0. Nah, jadi di sini sudah saya pindah ruaskan, x min P menuju 0. Berarti kan ini sudah sesuai. Antara sinus x min P itu sudah di sini x min P menuju 0. Nah, kemudian penyebutnya boleh kita sederhanakan, angka 3 ini kita keluarkan, berarti kan ini sudah bisa sesuai dengan teorema dasar limit trigonometri, lalu 2 per 3-nya boleh kita pindahkan, itu kan konstanta. Sehingga ini hasilnya adalah 1, berarti kita kalikan dengan 2 per 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3. Paham kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Baiklah. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, di sini limit x menuju 0, 4 cos 4x dikali sin x per cos 2x. Nah, mungkin kita melihat di sini dari video yang sebelumnya ada sudut rangkap, Pak. Benar, di sini ada sudut rangkap yaitu cos 4x. Tetapi jangan terburu-buru menggantikan cos 4x. Karena kondisinya di sini ketika kita substitusikan x-nya menuju 0, cos 4x ini tidak membuat bentuk 0 per 0. Jadi nggak usah kita ubah. Ya, jadi biarkan aja. Jangan diubah ke sudut rangkap. Berarti kita sederhanakan kembali. 4 per 2 ini adalah konstanta, boleh kita sederhanakan. Lalu ini perkalian, maka limitnya kita jadikan perkalian juga. Jadi limit x menuju 0, cos 4x dikali limit x menuju 0, sin x per x. Nah, ini
sudah sesuai dengan teorema dasar limit. Nah, kemudian ini tinggal kita substitusikan saja. Ya, berarti 4/2 itu kita sederhanakan jadi 2, maka cos 4 dikali 0 ya, karena x-nya diganti dengan 0, ini hasilnya 1, maka di sini cos 4 kali 0, 4 kali 0 itu sampai sekarang masih 0, ya, berarti ini jadinya cos 0 adalah 1, jadi kita kalikan 2 dikali cos 0 dikali 1, pasti 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 2. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Nah, limit x menuju 0, sin 5x per akar dari 5x tambah 4 minus 2. Nah, ini kira-kira bagaimana nih pembahasannya? Iya, biasanya kalau ada bentuk akar, pasti kita kalikan sekawan dulu. Ya, karena kalau ini kita substitusi langsung, sudah pasti ini bentuknya 0/0. Masih ingat ya kali sekawan ya? Iya, jadi fokus adalah ke bentuk akarnya. Kalau misalkan di sini dia minus, maka sekawannya pasti plus. Pelajaran waktu kelas 10 ya. Oke, kita sederhanakan. Berarti limit x menuju 0, sin 5x buka kurung, yang atas kita biarkan saja. Nah, yang terjadi perubahan itu adalah penyebutnya, di mana kalau akar dikalikan dengan akar, tentunya hasilnya adalah bilangan di dalam akar itu sendiri. Lalu minus 2 kita kalikan dengan plus 2, tentunya hasilnya adalah minus 4. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata 4 min 4 itu kan habis ya. Jadinya penyebutnya jadinya 5x. Berarti sin 5x per 5x. Nah, ini bisa langsung kita sederhanakan karena sudah sesuai dengan teorema dasar limit. Nah, ini dia nih. Ini saya bentuk perkalian juga, boleh? Ya. Lalu yang ini bagaimana, Pak? Ya, ini tinggal kita substitusi saja. Ya. Nah, ini dia. 1 dari mana? Ya, sudah pasti sin 5x per x adalah 1. Lalu x menuju 0, kita gantikan ke sini aja. 5 dikali 0. Sehingga 5 kali 0 sudah pasti 0. Ditambah 4 adalah 1 dikali 2 tambah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti 1 dikali 2 tambah 2. Hasil akhirnya adalah 4. Untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, di sini limit x menuju pi per 2 dengan fungsi pi per 2 min x kuadrat dikali dengan sin x per cos kuadrat x. Nah, kira-kira bagaimana nih solusi untuk menyelesaikan soal nomor 5 berikut? Iya, jadi ini harus kita gunakan dulu sudut relasi. Masih ingat ya? Ya, jadi dalam sudut relasi itu, kalau kita gunakan misalkan sin 90 min x, itu senilai dengan cos x. Nah, kemudian kalau cos 90 min x, itu senilai dengan sinus x. Nah, di sini ada dua, Pak. Ada sin, ada cos kuadrat. Kira-kira mana yang akan kita ubah? Apakah sin atau cos kuadrat? Nah, tentunya pasti berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di soal tersebut. Nah, di sini ada yang berpangkat 2, siapa ini? Pi per 2 min x. Tentunya di sini juga cosnya yang berpangkat 2, maka yang akan kita ubah adalah cos kuadrat x. Ya, ini kita akan ubah menjadi ya cos kuadrat x ini sesuai dengan rumus relasi ini, maka ini menjadi sin kuadrat dari pi per 2 min x. Nah, kalau berpangkat 2 itu sama saja kalau kita tulis 2 kali ya fungsinya ya. Pi per 2 min x dikali pi per 2 min x, tentunya dikali sin x per sin pi per 2 min x dikali sin pi per 2 min x. Nah, ini sudah sesuai dengan teorema dasar limit. Nah, artinya nih, ini nilainya adalah 1 ya. Ini juga pasti nilainya 1, maka tinggal kita sederhanakan 1 dikali dengan 1. Nah, fungsi limitnya itu kita substitusi untuk fungsi sinus x saja. Jadi kalau dia x menuju pi per 2, itu sama saja dengan sinus pi per 2, yaitu sin 90, hasilnya adalah 1. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 6. Nah, limit x menuju 0 dari sin 3x plus sin x per 4x. Nah, ini sudah jelas kalau kita substitusi, hasilnya pasti adalah 0/0. Berarti bagaimana solusinya, Pak? Iya, kita gunakan dulu rumus penjumlahan sudut yang di video pertama ya. Yang sin plus sin, apa itu rumusnya? Ingat? Iya, sin plus sin adalah 2 sin cos. Berarti 3x ini adalah sebagai A, x-nya adalah B, maka kita substitusi
sesuaikan dengan rumus penjumlahan sudut. Berarti hasilnya limit X menuju 0, 2 sin ya 3X ditambah X per 2 cos 3X min X per 2 per 4X. Kita sederhanakan dulu. Kalau 3X ditambah X adalah 4 dibagi 2, hasilnya adalah sin 2X. Lalu 3X min X per 2, ini adalah hasilnya 2X dibagi 2, pastinya X. Nah, kemudian ini kondisi cos ini bagaimana Pak? Nah, kita biarkan saja. Karena kalau kita substitusi, dia tidak membuat fungsinya menjadi 0 per 0. Jadi kita sederhanakan aja. 2-nya ya, langsung saya pindahin. 2 limit X menuju 0 sin 2X per 4X dikali limit X menuju 0 fungsinya adalah cos X. Nah, ini sudah pasti hasilnya 2 per 4 ya. Kalau dikalikan dengan 2, ini dia. Lalu X menuju 0 kita kalikan ke cos X, jadi cos 0. Jadi 2 dikali 2 adalah 4, dibagi 4 1, cos 0 adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 1 dikali 1. Paham ya? Paham. Nah, ternyata untuk soal nomor 6 ini bisa kita kerjakan dengan cara lain. Bagaimana Pak? Nah, perhatikan. Ini karena dia fungsi sinus dengan sinus atau ibaratnya tangen dengan tangen yang sudah sesuai dengan teorema dasar limit. Nah, ternyata boleh juga tinggal kita kalikan aja semuanya fungsinya dengan 1/3. Kan adil ya, dalam matematika itu kan yang penting adil. Berarti kalau dikalikan misalkan dengan 1/3, maka ini limit X menuju 0, sin 3X per X, lalu sin X per X juga, lalu 4X per X. Berarti ini solusinya bagaimana? Iya, langsung saja ya. Ini sin 3X per X adalah 3, sin X per X adalah 1, lalu 4X per X adalah 4, hasilnya 3 tambah 1 adalah 4, dibagi 4 hasilnya 1. Sama ya hasilnya? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, itu soal nomor 7. Nah, ini dia. Limit X menuju 0, 1 min cos kuadrat X, min cos X dikali sin kuadrat X per X pangkat 4. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak? Muncul 1 min cos kuadrat X, di sini ada juga sin kuadrat X. Nah, sebenarnya limit itu bisa kita baca ya, tahap pembahasannya sejauh mana. Nah, ini kalau dia per X pangkat 4, artinya nanti ada 4 kali pencoretan, artinya yang sudah sesuai dengan teorema dasar limit. Nah, di atas harus kita sederhanakan dulu ya menjadi perkalian fungsi ya. Sehingga nanti fungsinya jadi 4 kali gitu ya, biar kita bisa sesuaikan dengan X pangkat 4. Dan ternyata rumus pertama yang kita gunakan adalah rumus identitas ya, bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat X doang itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti yang ini cukup kita ganti dengan sin kuadrat X. Nah, ini dia. Paham ya? Oke. Dan fungsi ini boleh juga kita sederhanakan kembali karena di sini ada sin kuadrat X dan ini juga ada sin kuadrat X. Kita faktorkan atau sederhanakan sehingga limit X menuju 0, sin kuadrat X buka kurung 1 min cos X per X pangkat 4. Nah, di sini sudah pangkat 2 berarti butuh 2 lagi, ibaratnya begitu ya. Nah, ternyata ini kalau disubstitusi untuk cos 0, di sini dia membuat 0 per 0, makanya cos X ini kita harus ubah ke sudut rangkap. Ya, cos X itu senilai dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kita gantikan ke fungsi berikut. Jadinya limit X menuju 0, sin kuadrat X buka kurung 1 ini dan 1 dari sini. Nah, kalau cos yang ini ya, kita substitusi. Paham? Oke, per X pangkat 4. Lalu kita sederhanakan dulu ya. Min ketemu plus adalah min. Min ketemu min adalah plus. Dan satunya juga bisa kita sederhanakan. Dan inilah dia hasil fungsinya sudah kebaca ya. X pangkat 4. Artinya di sini sudah perkalian fungsi X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Tinggal menyederhanakan nanti koefisiennya dengan sudut-sudut yang di sini, nilai sudutnya. Nah, coba saya sederhanakan ya. Nah, jadinya begini nih. 2 dikali limit X menuju 0. 2 dari mana Pak? Yang ini. Konstantanya saya majukan saja. Lalu limit X menuju 0 sin kuadrat X. Nah, ini kan kuadrat ya. Berarti saya tulis 2 kali. Nah, X pangkat 4 saya sesuaikan saja. Ini X pangkat 2 dikali X dikali X. Tentunya tinggal menggunakan teorema dasar limit. 2 ini dia. Sin kuadrat X dibagi X kuadrat ya pasti 1. Kemudian sin setengah X dibagi X adalah pasti setengah.
Lalu sin setengah X dibagi X juga pasti setengah. Tinggal kita sederhanakan. 2-nya boleh kita coret dengan 2 yang ini ya. Pasti tinggal hasil akhirnya adalah setengah. Paham kira-kira? Paham. Oke, kita lanjut. Soal yang berikutnya adalah soal nomor 8. Limit X menuju Y dengan fungsi tangen X min tan Y per 1 min X per Y dikalikan lagi dengan 1 plus tan X kali tan Y. Nah, ini kira-kira bagaimana pembahasannya? Iya, ternyata rumusan ini sama saja kita mengubah ke rumus penjumlahan dan pengurangan untuk tangen. Masih ingat ya? Nah, ini dia. Tangen A tambah B itu senilai dengan tangen A tambah tangen B per 1 min tan A kali tan B. Atau tangen A min B itu senilai dengan tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Dan ternyata ini nih, kalau kita perhatikan nih, bagian yang ini aja nih, ini sudah sesuai dengan rumus tersebut. Tapi tidak apa-apa nih, kita sederhanakan lagi nih biar fokus yang bagian depannya dulu ya. Apa-apa ya, senilai aja ya. Berarti yang ini cukup kita ganti dengan rumus tangen A min B. Tapi di sini X min Y berarti cukup kita ganti dengan tangen X min Y. Paham ya? Ini senilai. Berarti limit X menuju Y ini sama saja. Kalau Y-nya kita pindahin kan X min Y menuju 0. Sudah sesuai dengan sudut tangen di atas. Nah, yang belum sesuai itu adalah penyebutnya, Pak. Berarti 1 min X per Y ini harus kita sambut dulu. Tahu sambut ya? Samakan penyebut. Oke, berarti cukup ya. 1 min X per Y itu senilai dengan Y min X per Y. Paham ya? Lalu sesuai dengan aljabar perkalian, oleh ini penyebutnya Y itu jadi kalikan ke atas saja ya. Nah, ini udah sesuai belum, Pak? Belum sesuai. Karena ini adalah X min Y per Y min X. Tentunya ini harus kita ubah dulu. Nah, kita keluarkan negatifnya kan tidak masalah. Sama saja dengan yang sebelah ya. Nah, ini sudah sesuai nih. Hasil akhirnya pasti sesuai dengan teorema dasar limit. Maka negatif ini saya kalikan dengan Y. Nah, ini nilainya sudah pasti 1 dikalikan dengan minus Y. Hasilnya adalah minus Y. Paham? Oke. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Nah, di sini soalnya adalah limit X menuju 1 dengan fungsi X kuadrat tambah X min 2 dikali dengan sinus X min 1 per X kuadrat min 2X tambah 1. Nah, di sini kalau kita lihat X menuju 1 ini, kalau kita pindah ruas, yaitu menjadi X min 1 menuju 0. Berarti sudah sesuai dengan sinus yang X min 1. Artinya kita cukup memfaktorkan saja persamaan kuadrat yang di atas sama yang di bawah. Mari kita faktorkan. Iya, jadi limit X menuju 1, X kuadrat tambah X min 2, kalau kita faktorkan senilai dengan X tambah 2 dikali X min 1, sinus X min 1 per X min 1 dikali X min 1. Ya. Nah, berarti ini tinggal kita sederhanakan dulu boleh yang X min 1 dengan X min 1 ya. Maka bentuk sederhananya adalah limit X menuju 1 dengan fungsi X tambah 2 kita kalikan dengan limit X menuju 1 dengan fungsi sin X min 1 per X min 1. Ini sudah sesuai dengan teorema dasar limit. Seperti yang tadi saya bilang, kalau satunya kita pindahin, sama saja X min 1 menuju 0. Nilainya ini adalah 1, maka tinggal kita substitusi X menuju 1 ke fungsi X tambah 2. Jadinya 1 ditambah 2 adalah 3 dikali 1. Hasil akhirnya adalah 3. Paham ya? Paham. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Di sini limit X menuju 0 dengan fungsi 1 min cos 10X per 1 min cos 6X. Nah, ini tentunya harus diselesaikan dengan sudut rangkap. Karena kalau kita substitusi X menuju 0 terhadap cos 10X, itu membuat 1 dikurang 1 adalah 0. Demikian juga 1 dikurang cos 0 itu 1 menjadi 0 per 0. Maka kita ubah saja cos 10X itu senilai dengan 1 min 2 sin kuadrat 5X. Dan cos 6X itu senilai dengan 1 min 2 sin kuadrat 3X. Nah, ini kita substitusi. Hati-hati ya kalau minus itu usahakan fungsinya dalam kurung. Demikian juga penyebutnya. 1 dikurang 1 dan negatif dikali negatif nanti jadi positif. Paham ya kira-kira? Oke, 1 kurang 1 bisa kita hilangkan ya karena 0. Jadi hasil akhirnya itu
limit X menuju 0, 2 sin kuadrat 5X per 2 sin kuadrat 3X. Nah, 22 ini boleh kita biarkan dulu. Kuadrat itu artinya apa, Pak? Ya, ditulis 2 kali dong. Sin 5X dikali sin 5X per kuadrat dari 3X juga sin 3X dikali sin 3X. Nah, ini hasilnya adalah 1. Dan sesuai dengan teorema dasar limit, langsung saja ya. Hasil akhirnya adalah 5/3. Kita kalikan dengan 5/3. Hasil akhirnya adalah 25/9. Paham? Untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, limit X menuju 0, cos X sin X min tan X per X kuadrat sin X. Nah, ini bagaimana nih cara pembahasannya? Ya, yang pastinya kalau kita perhatikan, penyebutnya itu adalah X kuadrat sin X, itu nanti adalah tinggal menunggu hasil pembilang, biar nanti kita kembalikan ke rumus dasar teorema limit trigonometri. Artinya, kita cukup mengubah tangen ini menjadi sin X per cos X. Nah, tentunya ini sudah menjadi pengurangan sudut. Berarti ini kita samakan penyebut, ya, sambut. Berarti ini cos X dikali dengan cos X, jadinya cos kuadrat X sin X min sin X per cos X per X kuadrat sin X. Nah, cos X ini kita kalikan saja dengan fungsi X kuadrat sin X. Nah, ini dia. Lalu berikutnya adalah pembilangnya sin X min sin X ini bisa kita faktorkan. Jadinya limit X menuju 0, sin X buka kurung cos kuadrat X min 1 per X kuadrat sin X cos X. Nah, kemudian kalau misalkan X menuju 0, kita substitusi untuk cos X di sini, dia tidak membuat 0 per 0. Yang ini yang membuat 0 per 0 karena 1 dikurang 1. Berarti cos kuadrat X min 1 itu harus diubah. Dan ini merupakan rumus dari identitas, ya. Kan sin X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X min 1 sama dengan min sin kuadrat X. Ya, berarti ini kita ganti ya dengan min sin kuadrat X. Berarti limit X menuju 0, sin X buka kurung, min sin kuadrat X per X kuadrat sin X cos X. Nah, sin X dengan sin X ini boleh kita sederhanakan, kan? Sin X dengan sin X. Jadi kita sederhanakan saja. Maka pembilangnya menjadi limit X menuju 0 min sin kuadrat X per X kuadrat cos X. Lalu ini kita sederhanakan aja dengan teorema dasar limit. Maka limit X menuju 0 min 1 per cos X dikali limit X menuju 0 sin kuadrat X per X kuadrat. Nah, ini hasilnya sudah pasti 1. Lalu kita gantikan X dengan 0 ke cos X. Berarti min 1 per cos 0 dikali 1 ya. Cos 0 adalah 1, berarti min 1 dibagi 1 adalah min 1, kalikan 1 hasilnya adalah minus 1. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 12. Limit X menuju 0, kotangen 2X min kosekan 2X per cos 3X dikali tangen X. Nah, ini cara menyederhanakannya adalah tentunya kita harus ingat rumus kebalikan. Ya. Kalau kotangen itu kan senilai dengan cos X per sin X. Lalu kalau kosekan itu senilai dengan 1 per sin X. Berarti kotangen 2X ini kita ganti dengan cos 2X per sin 2X. Minus 1 per sin 2X per cos 3X kali tangen sepertiga X. Nah, apakah cos 3X ini Pak kita ubah ke rangkap? Tentu tidak ya. Karena kalau kita substitusi X dengan 0, dia kan menjadi hasilnya 1 dikali tangen sepertiga X. Tidak membuat 0 per 0. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti limit X menuju 0. Nah, ini penyebutnya kan sudah sama nih, sin 2X. Berarti langsung saja cos 2X min 1 per sin 2X. Lalu sin 2X-nya ini kita sederhanakan, kita kalikan aja dengan sin 2X cos 3X tan sepertiga X. Nah, ini kalau X menuju 0 kita gantikan ke sini, cos 2X ini membuat 0 per 0. Ya, dia 0, pastinya di sini sudah pasti 0. Maka harus kita ubah ke sudut rangkap. Masih ingat ya? Oke. Cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kita ubah hasilnya adalah limit X menuju 0. Cos 2X-nya kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti 1 min 2 sin kuadrat X min 1. Nah, 1 dengan min 1 kan 0 ya? Habis. Berarti min 2 sin kuadrat X per, ini dia,
min 2 sin kuadrat X per sin 2X cos 3X tangen sepertiga X. Maka ini tinggal kita sederhanakan dengan teorema dasar limit trigonometri. Itu limit X menuju 0 min 2 per cos 3X. Ini kita bentuk perkalian dengan limit X menuju 0 sin X per 2X dikali lagi dengan limit X menuju 0 sin X per tangen sepertiga X. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti kita tinggal substitusi X menuju 0. Berarti menjadinya cos 0. Ini cos 3X jadi cos 0. Nah, sin X per sin 2X itu pasti hasilnya 1 per 2 ya. Kemudian limit X menuju 0. Sin X per tangen sepertiga X hasilnya udah pasti 3. Kan 1 dibagi sepertiga. Hasilnya 3. Paham? Oke. Berarti cos 0 itu adalah 1 Pak. Ya benar. Berarti min 2 per 1 dikali ini setengah dengan 3 kan 3 per 2. Berarti 2 sama 2-nya boleh kita coret. Hasil akhirnya adalah minus 3 per 1 adalah min 3. Paham? Oke. Masih semangat ya? Kita lanjut untuk soal nomor 13. Nah, di sini limit X menuju 0, 1 min cos pangkat 3X per X tan X. Nah, ini 1 min cos pangkat 3X ini bukan merupakan rumus identitas. Berarti cara menyelesaikannya adalah kita faktorkan saja dengan pemfaktoran pangkat 3. Ya, A pangkat 3 min B pangkat 3 itu senilai dengan A min B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah, jadi misalkan A-nya adalah 1 dan cos X-nya adalah B, maka kita sesuaikan dengan rumus faktor berikut. Berarti kita ganti saja. Jadi limit X menuju 0, ya kita sesuaikan ya. 1 min cos X dikali 1 plus cos X tambah cos kuadrat X per X tan X. Nah, di sini kalau misalkan kita gantikan X dengan 0, nah kondisi cos di sini yang membuat 0 per 0. Kalau yang ini dia tidak membuat 0 per 0. Jadi yang ini kita biarkan saja. Maka tentunya cos ini harus kita ubah ke sudut rangkap. Ya. Berarti cos X itu senilai dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kita substitusi. Berarti limit X menuju 0. Ya, kita gantikan cos X ini. 1 ini tetap 1 minus 1 min 2 sin kuadrat X dikali dengan 1 plus cos X plus cos kuadrat X per X tan X. Nah, 1 dikurang 1 dan nanti negatif kali negatif. Kita sederhanakan di bawah. Jadinya limit X menuju 0. 1 min 1 plus 2 sin kuadrat setengah X dikali 1 plus cos X plus cos kuadrat X per X tan X. 1 kurang 1-nya habis. Maka kita sederhanakan. Limit X menuju 0. 2 sin kuadrat setengah X dikali 1 plus cos X tambah cos kuadrat X per X tan X. Lanjut. Oke, berarti ini sesuai dengan teorema dasar limit. 2-nya saya buat jadi koefisien. Limit jadinya, ini kuadrat ya Pak, berarti kita tulis 2 kali. Limit X menuju 0 sin setengah X per X. Oke. Lalu limit X menuju 0 sin setengah X per tangen X. Nah, ini kita biarkan saja. Di 2 dikali langsung saja ya, sesuai dengan teorema dasar limit. Sin setengah X per X itu adalah setengah. Lalu sin setengah X per tan X itu juga adalah setengah. Lalu ini setiap ada X kita ganti dengan 0. Jadinya 1 plus cos 0 plus cos 0 kuadrat. Nah, ini kita cari dulu hasilnya. Jadinya 2 dikali setengah. Ini 1 cos 0 1. Cos 0 itu 1 kuadrat. Ini kita jumlahin hasilnya 3. Lalu 2 sama 2 ini boleh kita sederhanakan. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 2. Paham? Nomor 14. Nah, di sini limit X menuju pi per 2 dengan fungsi pi min 2X dikali tangen X. Nah, tentunya kalau misalkan langsung kita substitusi, ini hasilnya adalah tak tentu. Nah, berarti bagaimana nih solusinya? Nah, kalau kita melihat dari X menuju pi per 2, ini ada kemiripan dengan pi min 2X. Nah, misalkan ini min 2-nya kita keluarkan, jadinya min 2 dikali X min pi per 2. Sama saja ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana Pak? Karena masih sama aja nih. Kalau misalkan disubstitusi masih nilainya tak tentu. Maka kita misalkan saja. Ya, P sama dengan X min pi per 2. Yang ini nih. Tentunya kalau saya ganti X-nya dengan pi per 2, berarti P-nya sama dengan
pi per 2 dikurang pi per 2 hasilnya pastinya 0. Maka nanti limitnya berubah P menuju 0. Kemudian setiap ada X nanti kita ganti dengan pi per 2 ditambah P. Nih yang di sini nih. Kali ini kan dia ada P. Ya. Berarti soalnya berubah menjadi limit P menuju 0 min 2P. Nah dari mana 2P? Karena ini kita misalkan tadi P. Kemudian tangennya ini X-nya berubah menjadi pi per 2 atau 90 ditambah P. Tentunya ini akan berubah menjadi sudut relasi ya. Yaitu tangen 90 tambah X itu senilai dengan minus kotangen X. Berarti limit P menuju 0 min 2P dikali tangen pi per 2 tambah P ini tangennya berubah menjadi min kotangen P. Paham ya? Berarti ini negatif kali negatif boleh kita sederhanakan. Jadi limit P menuju 2P dikali kotangen P. Nah ini belum sesuai dengan limit dasar trigono. Nah kan bisa kita ubah dengan rumus kebalikan. Bahwa kotangen itu senilai dengan sepertangen. Nah baru nih sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri. Nah duanya kita buat jadi koefisien. Berarti limit P menuju 0, P per P ini sudah pasti 1. Berarti 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Gampang ya? Oke. Nah, soal terakhir nih. Kali ini kita akan bahas berupa aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini soalnya saya bacakan. Seorang pengendara motor mengendarai motornya dari arah Tangerang menuju Bogor. Persamaan gerak pengendara motor tersebut dinyatakan oleh S, yaitu suatu jarak ya atau lintasan dengan persamaan 3 sin 2T dengan ST adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam menit. Tentukan kecepatan pengendara motor tersebut pada saat 30 menit. Nah, kira-kira di mana nih konsep limitnya akan digunakan ya? Nah, coba kita bahas. Berarti diketahui di sini jaraknya itu S satuan T sama dengan 3 sin 2T. Berarti apa nih hubungan jarak antara kecepatan? Pastinya bahwa kecepatan sama dengan dirumuskan limit delta T menuju 0 delta S per delta T. Ya, perubahan ya. Jadi V itu kan sama dengan S per T. Ya. Berarti kalau misalkan dia delta itu perubahan, sama artinya delta S itu adalah limit delta T menuju 0, S buka kurung, T ditambah delta T ini perubahannya dikurang sama ST per delta T. Nah, coba kita sederhanakan dulu nih. Bagaimana mencari nilai S dalam kurung T delta T. Ya, kita substitusi aja ke persamaan dasar tadi. ST sama dengan 3 sin 2T. Ini dia. Berarti setiap ada T, kita ganti dengan T tambah delta T. Oke, ini dia. Lalu, kita kembali lagi ke rumus dasarnya tadi. Bahwa kecepatannya sama dengan limit delta T menuju 0, S dalam kurung T, delta T min ST per delta T. Ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita gantikan saja nilai S T tambah delta T itu dengan 3 sin 2 dikali T plus delta T. Dikurang dengan ini apa ini? ST. Kita gantikan saja per delta T. Paham? Nah, langkah berikutnya adalah ini ada angka 3 dan ada angka 3 boleh kita faktorkan atau dibuat dalam kurung. Kemudian angka 2 ini boleh kita kalikan ke dalam ya. Dan ternyata rumus ini muncul lagi rumus pengurangan sin min sin. Masih ingat ya? Sin min sin itu rumusnya apa? 2 cos sin. Berarti ini yang kita misalkan sebagai A, ini A, ini sebagai B. Ya. Jadi kecepatannya sama dengan limit delta T, ini 3-nya tetap. Jadi 2 cos. Nah, ini kita jumlahin dulu nih. 2T tambah delta T ini, tambahin ini. 2T bagi 2 sin. Berarti 2T tambah delta T dikurang 2T per 2 per delta T. Paham ya? Oke, sehingga ini 3 langsung kita kalikan dengan 2. Nah, ini menjadi ini 2 tambah 2T tambah 2T, 4T dibagi 2 jadi 2T, 2 delta T dibagi 2 delta T. Nah, ini 2T-nya habis jadi 2 delta T per 2 hasilnya sin delta T. Nah, ini sudah mendekati ke arah limit trigono yang teorema dasar. Ya. Berarti ini bisa kita buat jadi perkalian. Berarti kecepatannya sama dengan limit delta T dikali 6 cos 2T delta T dikali limit delta T menuju 0
sin delta T per delta T. Ini sudah pasti hasilnya adalah 1. Berarti kita tinggal substitusikan. Setiap ada delta T, gantikan dengan 0. Berarti 6 cos 2 delta T ditambah 0. Berarti hasilnya rumus PT-nya itu adalah 6 cos 2T. Ini masih rumusnya. Nah, tadi pertanyaannya adalah kecepatan saat T atau waktunya 30 menit. Berarti tinggal kita substitusi nih. Berarti 6 cos 2T kita gantikan T-nya dengan 30. Berarti 6 dikali cos 60. Kita gantikan cos 60 adalah setengah. Berarti kecepatan pada saat T 30 menit adalah 30 meter per menit. Jadi kesimpulannya, jadi kecepatan pengendara saat T sama dengan 30 menit adalah 3 meter per menit. Ya. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa kita bahas dalam part 2 ini. Semoga paham ya, dan tentunya jangan lupa di subscribe.